Karena inti dari magang itu sebetulnya adalah di bagian micro teachingnya, Pak. Nah, maka ketika dalam proses persiapan ini tentu kita mempersiapkan banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Jumpa lagi di podcast IT Club MA Miftahul Najah. Ya, kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Pak Zul ya. Beliau wakil kepala bidang apa, Pak? Bidang kesiswaan dan alumni MA Miftahul Najah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol pengalaman beliau ini. Ada beberapa pengalaman yang akan beliau ceritakan terkait beliau melakukan magang ya. Ya. Magang jadi dosen ya. Magang jadi dosen. Di mana? Waktu itu tanggal 25 Desember ya, sekitar tanggal 25 Desember di Universitas Ahmad Dahlan, tepatnya di jurusan Pendidikan Matematika, Pak. Waktu itu. Ngomong-ngomong soal magang ini kegiatannya apa sih, Pak? Magang di sini yang kemarin kami lakukan sebagai peserta magang, kira-kira ada 3 tahapan, Pak, waktu itu untuk melaksanakan magang. Pertama, secara garis besar magang itu sebetulnya kegiatan pertamanya adalah mempersiapkan kegiatan micro teaching. Karena inti dari magang itu sebetulnya adalah di bagian micro teachingnya, Pak. Nah, maka ketika dalam proses persiapan ini tentu kita mempersiapkan banyak hal. Di dalamnya termasuk perangkat untuk mengajar atau perangkat nanti ketika berperan sebagai dosen. Jenengan kan sudah guru ya di sini. Ya. Jadi sudah sangat terbiasa ya. Ya, Pak. Jadi ya tidak butuh penyesuaian terlalu banyak gitu, karena dari segi misalkan contohnya yang sama itu kan ada RPP ya, Pak. Ya. Rencana program pembelajaran atau rencana proses pembelajaran yang akan dilakukan. Itu yang saya gunakan ya sama seperti ketika saya menyusun RPP di jenjang SMA ini gitu, sehingga penyesuaiannya tidak terlalu jauh atau tidak terlalu sulit lah gitu. Kemudian ini ada mata kuliah komputasi statistik. Nah, ya. Itu apa itu? Ya, jadi ceritanya begini, Pak. Waktu itu kami diminta untuk memilih gitu kan, mata kuliah apa yang kira-kiranya ingin dijadikan sebagai objek untuk diajarkan kepada para mahasiswa S1 Pendidikan Matematika UAD tersebut. Nah, waktu itu saya kebagian mata kuliah komputasi statistik yang saat ini sedang diampu oleh beliau Dr. Andriani MSc gitu. Nah, gambaran umumnya, jadi mata kuliah komputasi statistik itu lebih kepada perhitungan statistik yang dilakukan dengan bantuan komputer, Pak. Contohnya seperti ketika kita mengadakan suatu penelitian untuk mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain gitu. Nah, untuk mencari hubungan ini kan tentunya akan sulit kalau kita hitung secara manual menggunakan rumus statistik itu. Nah, di sini mata kuliah ini itu mengajarkan kepada para mahasiswa bahwa sesungguhnya perhitungan yang rumit itu bisa dibantu dengan komputer. Salah satunya yaitu aplikasi SPSS, karena waktu itu kita sebagai peserta magang diarahkan oleh beliau Dr. Andriani ini untuk menggunakan SPSS gitu, Pak. Jadi gambaran umumnya memang matematika komputasi statistik ini ya tadi melakukan perhitungan statistik menggunakan komputer, bantuan komputer gitu. Bisa membantu sekali ya ketika mahasiswa penelitian. Betul sekali. Jadi memang ini kan diberikan kepada mahasiswa semester 4 dan 5, Pak. Sehingga secara kesimpulan ya bisa diambil ini tuh untuk persiapan nanti ketika ambil penelitian skripsi gitu kan. Kan nanti kan kira-kira kan ada penelitian mengenai ada enggak toh pengaruh penggunaan modul dengan peningkatan kemampuan apa begitu. Berarti kan variabelnya ada 2. Nah, pengaruh ini nanti
dilakukan dengan cara uji statistik dan dibantu dengan komputer atau aplikasi SPSS tersebut. Gitu Pak. Kemudian terkait micro teaching ini ya. Ya. Jadi ketika micro teaching ini ngajar materi independent test. Ya, betul. Nah, Gitu. apa itu? Jadi waktu itu setelah persiapan ya kan, menyusun perangkat pembelajaran, ketika itu langsung diinformasikan oleh Bu Dr. Andriani bahwa saya kebagian bab, sebetulnya itu bab di dalam komputasi statistik Pak. Jadi salah satu materi yang diajarkan pada mata kuliah komputasi statistik yaitu independent sample t-test gitu. Nah, independent sample t-test itu gunanya untuk apa toh? Independent sample t-test itu gunanya adalah untuk menguji kesamaan dari dua kelompok Pak, berdasarkan nilai rata-ratanya. Jadi katakanlah ada kelompok A, ada kelompok B. Nanti akan diuji sebetulnya nilai yang diperoleh oleh kelompok A sama nilai yang diperoleh oleh kelompok B itu sama atau tidak. Nah, kan perlu ada uji nilai secara umumnya. Nah, secara umumnya itu dilihat berdasarkan rata-ratanya saja gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah cukup hanya dilihat berdasarkan rata-ratanya? Nah, maka pada rumus independent sample t-test ini rupanya kalau kita buka lagi bukunya itu rupanya nggak cuma rata-ratanya loh Pak, tapi butuh mengukur persebaran datanya juga gitu. Nah, itu yang bikin rumit kalau dihitung secara manual Pak itu. Jadi itu bagian independent sample t-test ini. Seperti itu. Kemudian terkait keberhasilan dalam proses mengajar ya, tentu kan ada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, ini dengan bagaimana ini menyiapkan dalam proses pelaksanaan dan proses evaluasinya seperti apa? Iya. Jadi ketika persiapan, alhamdulillah ini saya ketemu dengan Bu dosen yang sangat luar biasa, Bu Dr. Andriani MSc. Ini luar biasa, ngajarnya pun luar biasa. Saya sangat terkesan dari sejak semester 1 ini. Sangat luar biasa. Nah, di situ kami difasilitasi Pak, yang bentuknya adalah grup WhatsApp. Itu untuk persiapan micro teaching. Nah, di grup WhatsApp itu bimbingan Bu Dr. Andriani itu begitu luar biasa intensifnya kepada kami para peserta magang, sehingga dalam persiapan micro teachingnya pun kami merasa sangat siap waktu itu untuk melakukan proses pembelajaran kepada para mahasiswa S1. Kemudian setelah melakukan proses persiapan tersebut, melangkah pada tanggal sekitar 28 Desember itu Pak, saya mengajar sebagai dosen kepada mahasiswa S1 pendidikan matematika. Alhamdulillah waktu itu pelaksanaannya lancar, anak-anak begitu antusias lah ya, walaupun tidak semuanya open camp. Jadi ini sebagai evaluasi saya Pak, ketika proses pembelajaran itu rupanya agak-agak gimana kalau kita nggak lihat siswanya itu. Masih daring ya? Iya, jadi agak gimana gitu kalau nggak lihat siswanya itu. Makanya ini sebagai evaluasi saya juga, kami sebagai mahasiswa yang mengikuti perkuliahan S2 ini juga memohon maaf kepada dosen-dosen ketika proses perkuliahan itu kita juga nggak open camp Pak. Rupanya rasanya seperti itu Pak. Jadi kita tuh kayak malu gitu. Kenapa kok malu ya? Tadi rupanya seperti ini toh rasanya ketika kita itu ngajar, tapi anak-anak itu nggak open camp Pak. Serasa kayak ngomong sendiri Pak. Ada berapa orang? Waktu itu jumlah mahasiswanya itu sekitar anak 30-an Pak. Anak 36, 38. Ada kejadian lucu Pak waktu evaluasi itu Pak. Waktu saya melakukan evaluasi, rupanya setelah mata kuliah itu diakhiri, pertemuan itu diakhiri, sejak ditutup sampai 1 jam berikutnya itu ada 5 mahasiswa yang tidak keluar Zoom Pak. Kira-kira kenapa Pak? Kan bisa jadi ketiduran. Nah itu sebagai evaluasi. Apalagi nggak open camp. Iya betul, apalagi nggak open camp. Kita panggil saja nggak ada respon sama sekali gitu kan ya. Maka itu juga suatu bentuk evaluasi juga. Rupanya kegiatan proses pembelajaran online itu juga begitu beratnya. Karena di sisi kita harus belajar menatap layar secara terus-menerus, kita juga nanti kan kira-kira terbentur dengan aktivitas yang ada di rumah, sehingga nanti ya bisa jadi kecapean atau bisa jadi perkuliahan itu jadi lebih tidak menarik
daripada kegiatan yang lain gitu Pak. Baik, ini kan sifatnya magang ya. Ya. Tentu ada yang bisa diambil lah sebagai pelajaran. Apa pelajaran yang bisa diambil oleh Pak Zul ini Ya. terkait magang ini? Ya, jadi pelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan magang ini yang pertama adalah Universitas Ahmad Dahlan ini sangat memperhatikan kualitas dari alumninya, terutama yang S2 gitu ya. Kenapa? Karena sampai diberikan kesempatan untuk ngajar Pak. Karena nggak semua di universitas itu memberikan kesempatan untuk mengajar. Apalagi sebagai saya di sini selaku pengurus harian dari Madrasah Aliyah Miftahul Najah ini tentunya banyak sekali mengambil pelajaran yang positif yang nanti insya Allah bisa saya tularkan ke madrasah ini gitu ya. Terutama dari segi proses pembelajarannya tadi, sehingga kan tadi kan dalam proses magang tadi kan ada micro teaching ya. Nah itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya ambil dan kemungkinan juga insya Allah akan kami tularkan juga kepada sekolah yang kami mampu gitu Pak. Baik, Pak Zul ini terima kasih banyak Ya. atas ceritanya dan pengalamannya. Mudah-mudahan ini juga memberikan kemanfaatan baik buat Pak Zul juga buat Madrasah Aliyah Miftahul Najah juga ya. Sampai jumpa lagi barangkali di podcast IT Clip berikutnya. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.